Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kesulitan mengeja dan membaca pada siswa kelas rendah. Di sini kita kelompok 3 yang beranggotakan Teguh Prasetyo dengan NIM 035, Ulfa Mayasari 340, Mutiara Ayu Wulandari 325, Wildam Saidatul Fitria 330, Muhammad Akmal Prakroso 328, Muhammad Irfan Maulana 342, Zian Adji 064, Vera Fitriana 201. Next. Nah, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menurut terciptanya masyarakat yang gemar belajar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dapat diikuti dari media elektronik, misalnya TV, radio, internet, dan lain-lain. Dan dengan dan juga dapat diikuti melalui media cetak, melalui koran, majalah, jurnal, dan sebagainya. Dengan cara membaca, sehingga kegiatan membaca untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi tersebut mutlak diperlukan. Karena dengan membaca, seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru. Membaca adalah suatu proses yang tidak hanya sekedar mengucap tulisan saja, akan tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Membaca juga merupakan salah satu keterampilan untuk mendapatkan informasi yang termasuk isi dan pemahaman membaca. Kemampuan membaca merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang siswa. Menurut Arianti, rendahnya kemampuan membaca siswa dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi mental siswa maupun prestasi akademiknya. Next. Kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar pada jenjang pendidikan dasar dan sekolah dasar. Merupakan satuan pendidikan yang memberikan kemampuan dasar tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam bab 2 pasal 6 ayat 6 PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemampuan terpentingnya yang harus dipelajari pada masa kanak-kanak adalah membaca. Hal serupa dikemukakan oleh Bruns dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa kemampuan membaca merupakan suatu yang vital dalam suatu masyarakat terpelajar. Karena aktivitas belajar pada anak dimulai dari bagaimana individu membaca, dan proses membaca buku akan sangat dipentingkan bagi anak untuk kehidupan mendatang. Next. Next. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Ulfa Mayasari. Tinjauan tentang membaca permulaan. Pengertian membaca. Menurut Hodgson atau Harry Guntur Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tertulis. Menurut H.S. Broto atau Mulyono Abdurrahman 1996 mengemukakan bahwa membaca bukan hanya mengucapkan bahasa tulisan atau lambang bunyi bahasa, melainkan juga menanggapi dan memahami isi bahasa tertulis. Dengan demikian, membaca pada hakikatnya merupakan suatu bentuk komunikasi tulis. Jadi membaca menurut A.S. Broto merupakan komunikasi
tulis dengan mengucapkan lambang bunyi bahasa, menanggapi dan memahami isi bahasa tulisan. Next. Pengertian membaca permulaan. Sesuai dengan namanya, membaca permulaan merupakan membaca tahap awal belajar membaca. Pelajaran membaca permulaan diberikan di kelas 1 dan 2. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjutan. Menurut Saberti, dia merupakan tahap awal belajar membaca dan berlangsung di kelas 1 dan 2. Menurut Faridah Rahim, membaca permulaan berlangsung pada kelas-kelas awal, yaitu SD kelas 1, 2, dan 3. Tekanan utama adalah menyuarakan tulisan atau simbol, meskipun makna dari yang dibaca tidak dapat diabaikan. Hal ini perlu ditekankan karena pemahaman makna mempermudah mengenalan huruf. Jadi menurut IGAK, Wardani membaca permulaan yang diberikan di kelas 1 dan 2 menekankan pada menyuarakan tulisan dengan tidak mengabaikan makna dari yang dibaca. Next. Hakikat kemampuan membaca permulaan. Hakikat membaca permulaan, maka kemampuan yang dipersyaratkan dalam membaca permulaan menurut IGAK Wardani, yaitu anak dituntut agar mampu membedakan bentuk huruf, mengucapkan bunyi, huruf, dan kata dengan benar, menggerakkan mata dengan cepat dari kiri ke kanan suatu dengan urutan tulisan yang dibaca, mengenal arti-arti tanda baca, mengatur tinggi rendah suara yang sesuai dengan bunyi, proses membaca. Turkeltaub 2005 menjelaskan bahwa anak mulai membaca dengan mengenal huruf berdasarkan perhatian visual atau konteks. Setelah memperoleh pengetahuan tentang abjad dan asosiasinya dengan suara, anak mulai menggunakan beberapa huruf yang menonjol dalam kata sebagai pengenalan fonetis. Proses membaca menurut teori otomatisitas yang dikemukakan oleh Laber dan Samuel. Next. Tujuan membaca permulaan. Bahwa tujuan umum membaca adalah pemahaman menghasilkan siswa yang lancar membaca. Tujuan khusus dalam membaca bergantung pada kegiatan atau jenis membaca yang dilakukan seperti membaca permulaan. Stanon mengatakan bahwa pembelajaran membaca tingkat permulaan merupakan tingkatan proses pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Di samping tujuan tersebut, pembentukan sikap positif serta kebiasaan rapi dan bersih dalam membaca juga perlu diperhatikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari membaca permulaan yaitu agar siswa dapat mengenal tulisan sebagai lambang atau simbol bahasa serta dapat menyuarakan tulisan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya. Tinjauan tentang kesulitan belajar. 1. Pengertian kesulitan belajar. Menurut Mulaina Abdurrahman, kesulitan belajar merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris learning disability. Terjemahan tersebut sesungguhnya kurang tepat karena learning artinya belajar dan disability artinya ketidakmampuan, sehingga terjemahan yang benar harusnya adalah ketidakmampuan belajar. IGAK Wardani mengemukakan bahwa kesulitan belajar adalah kesulitan atau gangguan yang dialami seseorang dalam mempelajari bidang akademik dasar tertentu sebagai akibat dari terganggunya sistem saraf pusat atau pengaruh tidak langsung dari berbagai faktor lain. Next. 2. Hakikat kesulitan membaca. Kesulitan membaca atau reading disability sering disebut sebagai ketidakmampuan belajar spesifik.
Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi individu yang memiliki kesulitan secara signifikan dalam belajar membaca. Penyebab yang sebenarnya dalam turunan kesulitan membaca merupakan proses dinamis yang mempengaruhi kemampuan anak untuk mengeksploitasi instruksi membaca. Seperti yang disarankan oleh data tinjauan sebelumnya dalam pengaruh seluas mungkin pada parameter penilaian belajar. Next. Karakteristik siswa kesulitan membaca. Sandrock menjelaskan bahwa learning disability yaitu kesulitan belajar di mana anak A mempunyai inteligensi normal atau di atas rata-rata. B. Kesulitan setidaknya dalam satu atau lebih mata pelajaran. C. Tidak memiliki problem atau gangguan lain seperti retardasi mental yang menyebabkan kesulitan. Bidang paling umum yang menyulitkan anak dengan gangguan belajar adalah aktivitas membaca, terutama keterampilan fonologis yang menyangkut cara memahami bagaimana suara dan huruf bentuk kata. Berdasarkan tabel bandingan 3 macam asesmen diperoleh data bahwa anak-anak berkesulitan membaca berbagai kesalahan dalam membaca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. A. Penghilangan kata atau huruf. Penghilangan kata atau huruf sering dilakukan oleh anak kesulitan belajar membaca karena adanya kekurangan dalam mengenal huruf, bunyi, bahasa, atau fonik, dan bentuk kalimat. Hal ini biasanya terjadi pada pertengahan atau akhir kalimat. Contoh, adik membeli roti, dibaca adik beli roti. B. Penyelipan kata penyelipan. Kata terjadi karena anak kurang mengenali huruf membaca terlalu cepat atau karena berbicaranya melampaui kecepatan membaca. Contoh, baju mama di lemari. Dibaca baju mama ada di lemari. C. Pengertian kata pengganti. Kata merupakan kesalahan yang banyak terjadi. Hal ini dapat terjadi karena anak tidak memahami kata sehingga hanya menerka-nerka saja. Contoh, tas ayah dalam mobil, baca tas bapak di dalam mobil. D. Pengucapan kata salah. Pengucapan kata salah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pengucapan kata salah dan makna berbeda. Yang kedua, pengucapan kata salah tetapi makna sama. Yang terakhir, pengucapan kata salah dan tidak bermakna. Keadaan semacam ini dapat terjadi karena anak tidak mengenal huruf sehingga menduga-duga saja, mungkin karena membaca terlalu cepat, perasaan terlalu tertekan atau takut kepada guru, atau karena perbedaan ideal anak dengan bahasa Indonesia yang baku. Contoh, pengucapan kata salah makna berbeda adalah baju bibi baru, dibaca baju bibi biru. Pengucapan kata salah dan makna sama adalah kakak pergi ke sekolah, dibaca kakak pergi ke sekolah. Sedangkan contoh pengucapan kata salah tidak bermakna adalah bapak beli duren, dibaca bapak beli duren. Pengucapan kata dengan bantuan guru. Pengucapan kata dengan bantuan guru terjadi jika guru ingin membantu anak melafalkan kata. Hal ini terjadi karena sudah ditunggu beberapa menit oleh guru, tetapi anak belum juga melafalkan kata yang diharapkan. Selanjutnya, pembalikan huruf. Pembalikan huruf terjadi karena anak bingung posisi kiri atau kanan, atas bawah. Pembalian terjadi terutama pada huruf yang hampir sama seperti D dengan B, P dengan I, G dengan M, N
atau W. 4. Asesmen kesulitan belajar. Menurut Lerne, asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Asesmen adalah cara atau langkah yang digunakan untuk menentukan tingkat yang dimiliki oleh seorang individu pada suatu atribut tertentu. Yang pertama ada Early Reading Diagnostic Assessment (REVAD) atau ERDAR. ERDAR adalah asesmen yang dilaksanakan secara individual untuk menilai kemampuan awal membaca pada siswa TK sampai kelas tinggi. Dirancang untuk administrasi oleh guru kelas. ERDAR mengukur kesadaran huruf, cetak 25 kesadaran, fonologi, fenomena, kosakata, mendengarkan, dan pemahaman membaca. Dan di kelas 2 dan kelas 3, kecepatan penamaan ERDAR digunakan untuk tujuan tertentu. Yang pertama sebagai penilaian tingkat pencapaian membaca anak, yang kedua sebagai kemajuan membaca anak, yang ketiga sebagai sumber informasi untuk guru kelas, yang keempat sebagai cara untuk menghubungkan hasil penilaian untuk intervensi secara empiris. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Group Reading Assessment and Diagnosis Evaluation GRADE adalah asesmen membaca yang dikelola kelompok untuk direferensikan bagi individu dari anak usia dini sampai dewasa. GRADE menilai 5 komponen membaca, yaitu pertama, keterampilan visual dan pengetahuan konseptual, yang kedua, kesiapan membaca, kesadaran fonologi, pengenalan huruf, pencocokan suara dengan simbol dan kesadaran huruf, kosakata, pemahaman, dan bahasa lisan. Next. Test of Early Reading ABT 3. TERA 3 adalah sebuah asesmen yang diberikan secara individual. Tes untuk kemampuan membaca untuk anak-anak usia 3-6 dan 8-6 tahun seperti pendahuluannya. TERA 2, TERA 3 memiliki dua bentuk paralel yang masing-masing mengukur 3 komponen membaca, pengetahuan tentang huruf, konvensi huruf cetak, dan makna. Perubahan ke edisi ini termasuk pelaksanakan store subtes yang terpisah untuk 26 3 komponen. Komponen ternormatif baru, penurunan tentang usia di ujung atas 9-11 pada 8-6. Item baru, tambahan kehandalan dan keabesan bukti penulisan mengidentifikasi 5 tujuan untuk TERA 3 untuk mengidentifikasi anak-anak yang secara signifikan di bawah rekan-rekan mereka dalam kemampuan membaca, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan membaca, untuk memantau kemajuan siswa dalam program inovasi membaca sebagai alat peneliti dan sebagai ujian pendamping. Next. Tinjauan tentang siswa sekolah menempuh pendidikan SD usia 11. Pada usia disering juga pada masa kanak-kanak akhir adalah belajar keterampilan fisik, bergaul dengan teman sebaya, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita, mengembangkan keterampilan
keterampilan dasar, mengembangkan pengertian yang diperlukan, pengembangan sikap terhadap kelompok sosial, dan sebagai kebebasan pribadi. Next. Berdasarkan tugas pengembangan tersebut, siswa sekolah dasar dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar yang membaca, menulis, dan menghitung. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat 6 kurikulum SD menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan menghitung, serta kemampuan berkomunikasi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, menghitung lagi segenap warga masyarakat. Rita Eka Izati menyebutkan bahwa masa kanak-kanak akhir dibagi menjadi dua fase, yaitu masa kanak kelas rendah, sekolah dasar diantaranya pada umur 6 sampai 7 tahun, biasanya diduduki kelas 1, 2, 3, dan masa kelas rendah itu di antara 9 sampai 10 tahun. Biasanya mereka duduk di kelas 4, 5, 6 sekolah dasar. Next. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Yang relevan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mas Ropa, mendeskripsikan dimensi siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca permulaan, yaitu tidak lancar dalam membaca, banyak kesalahan ketika membaca, sulit membedakan huruf yang mirip, memiliki kekurangan dalam memori visual, dan tidak mampu memahami simbol bunyi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, juga disebutkan bahwa jenis-jenis kesulitan belajar membaca permulaan yaitu siswa belum mampu menganalisis huruf, siswa belum mampu menganalisis huruf atau kata secara global. Siswa menganggap bahwa huruf atau kata yang dihilangkan tidak diperlukan. Siswa belum memahami kaitan antara huruf dan bunyi. Dan kekurangan dalam mengenal huruf, bunyi, bahasa, dan bentuk kata. Penelitian yang dilakukan Cromley, Hogan, dan Dubas menunjukkan bahwa membaca pemahaman sangat terkait dengan prestasi akademik, termasuk prestasi sains. Pemahaman yang lebih baik dari proses 32, pemahaman bacaan dalam teks ilmu mungkin menjanjikan untuk meningkatkan prestasi sains dalam jangka panjang. Next. Being recorded. Kerangka pikir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya masyarakat yang gemar belajar. Melalui kegiatan belajar seperti membaca, seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru. Sehingga kegiatan membaca untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi tersebut mutlak diperlukan. Kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar pada jenjang pendidikan dalam dasar dan SD merupakan satuan pendidikan yang memberikan kemampuan dasar tersebut. Dalam menguasai kemampuan membaca ini, seringkali dijumpai hambatan-hambatan dan gangguan dialami oleh siswa, sehingga menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam membaca. Hambatan dan gangguan menjadi kesulitan siswa tersebut. Tentu berbeda antara siswa yang satu dengan yang lain. Letak kesulitan yang dialami siswa dalam membaca perlu diidentifikasi guna membantu dan memberikan perlakuan atau treatment yang tepat. Dengan demikian, siswa dapat meraih prestasi yang baik ketika hambatan atau gangguan belajar dalam dirinya sendiri tersebut teratasi. Next. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai identifikasi kesulitan-kesulitan membaca permulaan yang dialami siswa belum mendapatkan penanganan yang baik. Bimbingan belajar yang mereka dapatkan belum terlaksana secara maksimal. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat mendukung kemampuan membaca permulaan ini. Misalnya, yaitu dapat mempengaruhi kemampuan membaca permulaan siswa perlu diperhatikan agar dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. A. Siswa atau anak yang berusia 6-12 tahun yang teridentifikasi mengalami masalah atau hambatan belajar ringan seperti membaca dan menulis. B. Orang tua atau wali anak tersebut
bersedia menjadi bagian dari penelitian ini. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Peneliti ini menggunakan wawancara dengan pendekatan pedoman umum. Pendekatan ini memberikan keluasan bagi subjek dalam memberikan jawaban. Pedoman wawancara digunakan untuk meningkatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, seperti sebagai daftar pengecek, sudahkah aspek-aspek relevan tersebut dibahas atau ditanyakan. Wawancara dilakukan kepada subjek dan signifikan other subject. Interview atau wawancara adalah suatu cara mendapat data dengan wawancara langsung terhadap orang tua yang diselidiki atau terhadap orang lain yang dapat memberikan informasi tentang orang yang diselidiki. Next. Penelitian ini juga menggunakan observasi, yaitu suatu cara meroleh data dengan langsung mengamati terhadap objek yang diteliti. Dengan observasi, peneliti dapat mencatat dan memperhatikan aktivitas subjek serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Untuk mendapat gambaran perilaku subjek ketika berinteraksi dalam lingkungannya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis penjodohan pola. Teknik ini dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Jika terdapat kesamaan pola, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi yang bersangkutan. Next. Hasil dan pembahasan. Membaca merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa, karena kemampuan membaca ini sangat berpengaruh terhadap seluruh proses pembelajaran. Dalam menguasai kemampuan dalam kegiatan membaca, pasti selalu ditemui hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi siswa kesulitan dalam membaca. Hal ini dikarenakan siswa kelas awal pada umumnya hanya dituntut untuk menyuarakan lambang-lambang huruf abjad dengan baik. Siswa yang kurang mampu membaca dengan baik, maka akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dalam proses belajar di kelas dan akan susah untuk menangkap dan memahami informasi. Keberhasilan siswa pada tahap membaca permulaan memiliki pengaruh besar pada peningkatan. Siswa yang memiliki kesulitan membaca memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kesulitan membaca siswa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menghambat kegiatan membaca permulaan siswa. Faktor-faktor tersebut bisa dari dalam diri siswa sendiri maupun dari luar diri siswa. Oleh karena itu, guru harus mengetahui karakteristik siswa dalam kesulitan membaca permulaan, sehingga guru dapat menentukan metode-metode yang menyenangkan dalam belajar siswa, khususnya kelas rendah, agar siswa lebih mudah untuk mengenali dan mampu melafalkan huruf abjad. Next. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kesulitan membaca pada siswa kelas rendah, berupa faktor fisiologi, faktor intelektual, faktor psikologi, dan faktor lingkungan, dan faktor membaca. Siswa yang mengalami gangguan pada berbicara tersebut disebabkan oleh keturunan dari ibunya. Hal ini diperkuat oleh teori Anggraini dan Alpian bahwa faktor psikologis menjadikan salah satunya yang bisa mengaruhi kegiatan membaca seperti kesehatan secara fisik, pertimbangan neurologis, jenis kelamin, dan kelelahan. Dalam hal ini, kesehatan fisik ini meliputi sehat dalam berbicara melalui mulut, sehat pendengaran melalui telinga, dan sehat dalam penglihatan melalui mata. Next. Adapun kesimpulan dan saran, kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan pada membaca permulaan siswa kelas rendah yaitu kesulitan dalam mengenal huruf vokal dan konsonan, sulit dalam mengenal huruf diftong dan huruf digraf, sulit dalam membaca kata, sulit dalam mengeja, belum bisa menggunakan penggunaan tanda baca yang tepat, dan belum bisa membaca dengan lancar. Selanjutnya, faktor yang pengaruhnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang terdapat pada diri siswa seperti malas dan kurangnya minat dalam membaca, sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan sosial seperti teman dan orang terdekat siswa. Next. Adapun saran dengan melihat kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai perbaikan dalam kesulitan membaca permulaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepada pihak sekolah agar dapat melakukan program yang lebih baik untuk mengatasi kesulitan membaca permulaan siswa kelas rendah. Yang kedua, kepada guru-guru agar dapat terus meningkatkan dan melakukan cara-cara yang baru lebih efektif dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan, serta dapat membangun kerjasama yang lebih baik dengan orang tua siswa. Yang ketiga, bagi mahasiswa selanjutnya agar dapat menganalisis kembali kesulitan membaca permulaan di sekolah-sekolah yang lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai kesulitan mengeja dan membaca pada siswa kelas rendah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.